ya, maaf ya Bu ya. Pasang handuk di bawah kepalanya. Sebenarnya handuk di bawah kepala itu yang dimaksud adalah di sini. Jadi dagu di sini. Kalau masih makan juga makannya nanti langsung kasih makan. Boleh di bawah kepala, boleh tapi harus yang lebar. Sini. Kemudian apa? Diukur. Jangan lupa kalau mau pasang NGT itu wajib diukur dulu. Ini dibuka. Cara mengukur ada dari hidung ke ini telinga, ya. Kemudian ke nah, kekemplongan kata Sudama. Ini atau dari ujung kepala, dari ubun-ubun lah, dari apa teh, dahi jidat ya, ke atas. Ini kan ubun-ubun ya, ubun tuh. Oh iya. Harusnya sama. Kalau beda, bisa beda, tapi bedanya tidak akan terlalu jauh. Ini sama, mau di pinggir. Nih, udah diukur. Jadi ada dua cara ya, mau ke sini, atau mau lurus. Jadi kalau ke sini belok dulu, kalau ke sini lurus. Baru kita tandai. Karena ini tipe NGT yang memang tidak ada nomornya. Ada beberapa NGT yang ada nomornya. Dari sini tuh 20, 30. Oh, misalnya dari sini tuh 20, 30, 40 dan sebagainya. Itu ada nomornya. Ada nomornya, boleh tidak ditandai, tapi saran saya mau ada nomor mau tidak tetap tandai. Iya. Jadi kalau tanda mah, kalau nomor mah kena dulu. Jadi diukur dulu ada segini, baru kita siapkan plester. Siapkan plasternya. Siapkan speknya sama plasternya. Nah, Bu, kita mulai ya tindakannya. Yuk basmalah dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah mah mangga. Dari di awal, yuk Bu doa dulu bismillah. Mau masang bismillah lagi. Ya, di tengah-tengah silakan ini patokan. Bu, kita mulai ya tindakannya. Nah, pasien disuruh relax, ya. Tenang, relax ya Bu. Nanti kalau misalnya ada kerasa di tenggorokan, Ibu bantu dengan Bismillah ya Bu. Nah, ini nggak bisa dipasang karena hidungnya ada polip misalnya. Nah, pasang pelan-pelan. Sok Bu, pelan Bu ya. Kata pasien nanti, nelan apa dah nggak ada apa-apa. Berarti masih di atas nelan naon. Nah, kalau udah kerasa mentok, nah ini mentok nih. Ini mentok. Karena ini bukan partnernya. Yang ini nih, benar. Ini ya kalau misalnya ini susah nih, baru kita buka pakai spata. Kenapa sih muka? Oh ternyata ngegulung. Biasanya ini bukan ininya, bukan peruntukannya. Jadi untuk apa? Coba kita masuk ke minimal. Tuh, karena bukan pattern. Terus misalnya kita pasang, kalau nggak bisa lewat mulut. Ini namanya OGT. Tuh, ini mah lancar kalau ini. Nah tadi lewat hidung ini OGT. Nah, tapi kalau lewat hidung misalnya intinya gini lah prinsipnya. Karena ini bukan pattern. Tetap nggak bisa ya. Karena bukan patternnya. Tapi intinya gini. Boleh di ujung selang, kalau saya sukanya di tangan. Misalnya gini. Ini kan sarung tangan nih. Iya. Nah, sarung tangannya alif. Atau pakai tisu, pakai kasa. Kalau pakai sarung tangan saya misalnya pakai tangan. Ditetes di punggung tangan. Iya. Tetesin jari. Atau enggak di
dirasa. Nah, kan ada tandanya. Bismillah ya Bu. Nah, ini mentoknya segimana? Nah, kalau udah kerasa misalnya mentok nih sampai sini berarti itu, berarti 7 sampai 10. Berarti udah nyampe ke antara pertengahan glotis, epiglotis. Nah, ada percabangan pernapasan dengan pencernaan. Tadi kan polar, baru kepalanya di angkat fleksi. Ini, Bu puntennya Bu, maaf ya, di fleksikan begini. Tadi lurus, tadi mah nggak bisa. Nah, difleksikan sampai terus. Nah intinya, kalau misalkan lagi masak, ternyata pasien itu gelisah atau batuk-batuk, berhenti dulu. Ya Bu, sok napasnya diatur, masuk lagi. Jadi kalau pasien gelisah batuk-batuk jangan terus dimasukin. Nah, terus masukin sampai mentok, sampai tanda ini. Nah, kalau sudah sampai tanda ini, ya, baru kita cek dengan menggunakan spes dengan cara apa? Kasih udara 20 sampai 30. Nah, bentar ya Bu. Nih, ya lihat ya, kalau pakai stetoskop lihat dengerin. Kalau ini posisinya ngebolong, akan bisa ngedengerin. Ya, sini. Oke, stetoskopnya, ya, letakkan di ulu hati atau di sebelah kuadran sebelah kiri boleh. Saya di situ juga sebelah kirinya. Gini. Sambil kita dorong ini dengan cara kasih udara, tekan yang keras. Jadi bukan gini, tapi kita masukin udaranya sampai kedengaran suara kayak kita ngelempar batu di air, di kolam. Jadi ada udara yang masuk, makanya masukinnya tidak pelan, sekaligus saja. Dengerin. Nah, ini kosong nih, lama belum aslinya. Kedengaran ini kan didengerin nih, ini dengerin. Ya, jadi ngeceknya yang pertama dengerin ini. Oh, ada kedengeran. Nah, kemudian kita validasi, kita buktikan, tarik. Oh, gampang nih, gampang tuh ya gini. Nah, berarti masuk. Ketika dimasukkan udara masuk, udara. Ketika ditarik lagi, ini kosong, masuk, berarti masuk. Ya kalau misalnya pas ditarik, pas didorong udara tadi seperti ini, nah, seperti ini, itu berarti nggak masuk. Nah, masuk. Nah, berarti ada sesuatu nih, di mana ya kira-kira? Bisa jadi menggulung di mulut. Masuk dari sininya, tapi masuknya tuh jadi melingkar terus saya pas dimasukin gulung di mulut. Atau ada beberapa kasus yang dipasang di hidung kiri, lubang kiri, keluar lubang kanan, atau sebaliknya. Tuh ya. Nah, jadi masuk terus masuk. Pas itu pas di dalam dan melingkar ke sini atau ke sini, nongol di mulut, itu nggak masuk. Kalau kelihatan jelas nggak masuk. Yang harus betul-betul dicek, kalau dari sini didorong tuh masuk, seolah-olah masuk. Pas didengerin kok nggak ada. Pas di sini mentok, pas didorong udaranya gini. Nah, coba dilihat, ternyata gulung ngelipat di mulut. Nah, kalau udah yakin, ya sudah yakin masuk. Dengan cara apa tadi? Didorong udara dan di aspirasi. Aspirasi itu ditarik. Baru kita kasih plester. Seperti apa? Boleh Q, boleh. Boleh yang tipe ini dulu. Tapi ini satu takut lepas. Boleh. Ini
lepasnya. Intinya pastikan ini tidak lepas ya. Silakan pasang. Di plester digulung, di segitiga ke sini dipita. Iya. Nah, terus pitanya dikasihin biar nggak lepas. Intinya jangan sampai lepas. Nah, berarti yakin kita udah masukkan. Nah, kemudian apa? Nah, kalau misalnya ini ditutup ini, baru nanti kita alhamdulillah Bu, tindakannya sudah selesai dipasangnya. Nah, nanti saya siapkan makan ya, kita lanjut makan misalnya. Nah, tapi kalau misalnya tadi pas dipasang ternyata ditarik itu ada keluar darah atau kotoran hijau, coklat, berarti itu ada sesuatu di lambungnya. Lambungnya kotor karena namanya stres ulcer. Nah, stres ulcer, jadi harus dikuras kalau itu. Jangan ditutup, biarin aja dulu keluar. Sambungan ke urin bag plastik. Ya, biarin dia ngalir terus sampai bersih. Nah, ini nanti yang dinamakan untuk terapi, berarti nanti kita dikuras kesempatannya, dicuci. Dengan cara gimana? Misalnya masukkan cairan NaCl 200, diemin sebentar, nanti keluarin, dialirkan. Kalau pas ditarik keluar cairan atau darah. Tapi kalau tadi misalnya kosong, berarti itu boleh untuk dikasih makan. Dan jangan lupa kalau udah nyambut sepet, jadi lipat. Kan ada tutupnya, ada beberapa NGT yang memang ada tutupnya nempel di sini, boleh ditutup. Tapi kalau nggak ada ya kita lipat sini. Ada yang boleh menggunakan ini kalau masuk. Tutupnya, tutup kasar sepet. Tapi biar simpel ya udah. Kalau misalnya untuk memfiksasi supaya nggak gerak-gerak, dari sini boleh. Nah Bu, alhamdulillah tindakan sudah selesai. Saya siapin makanannya dulu ya. Siapin makanannya. Kita cek dulu, aspirasi dulu. Jangan-jangan ini katanya berubah posisinya. Tarik dulu. Kalau kosong baru boleh kasih makan. Kalau ternyata keluar cairan, dirasakan nggak jadi. Nah, ini kan kita mau ngasih makan di awal kosong. Nah, kita kasih makan. Siapin seperti yang di situ ya, yang tertera di situ apa aja. Nah, prinsipnya kalau ngasih makan jangan didorong. Kita mau ngasih makan, ditarik dulu, ya kosong, berarti penyerapannya sudah bagus. Tarik, pas. Ini makanannya berapa? 200 misalnya. Ini 50 cm. Ini jadi pas nih. Jangan ngasih makan di sini. Jangan di atas muka. Tumpah. Iya. Loncat. Nah, kalau ada tisu, tadi tisu itu dipakai buat nahan ini. Kan kadang licin ya tadi. Sambungan tuh. Pegang pakai tisu. Ini tisu misalnya. Di sambungan selang dengan ini. Kadang-kadang suka yang lepas. Pegang pakai tisu. Jadi kalau sebelum kasih makan pusingnya gini. Jadi jangan ada udara masuk. Baru kasih makan sampai berapa? 50 baru dibuka. Jadi kan jadi dikit. Ya ada beberapa literatur yang boleh gini, atau ada yang miring sedikit. Intinya pakai gravity. Kalau seperti ini khawatirnya langsung masuk. Posisi tegak aja tidak dianjurkan, apalagi didorong. Bisa gini aja. Masuk, mau habis, tambah lagi sampai 200, baru bilas. Masuk. Kalau ada obat masukin, berarti obatnya terus. Selesai. Ini dari sini lipat. Saya kasih makan. Lipat sini. Ini basah. Nah, jadi prinsipnya ngasih makan itu yang pertama aspirasi dulu, aspirasi di sini kosong nggak lambungnya. Kalau masih banyak cairan lambung, tadi kalau kotor ada banyak cairan lambung, berarti kita
pastinya dipuasakan, dibuang cairannya. Tapi kalau yang keluarnya makanan, pas mau ngasih makan tetap. Jadi sebelum ngasih makan diaspirasi dulu, ditarik isap dulu. Oh, makanannya masih ada nih, belum diserap berarti. Misalnya makanannya segini, oh 40 lagi, nah boleh dimasukkan. 200 kurangi 40, jadi 150 misalnya masukkan. Nah, jangan yang dirata, jangan gini. Jaman dulu. Ini nanti kalau ngajarin keluarga pakai gravitasi. Jangan didorong gitu. Apalagi misalnya ngedorong teh rasanya bisa wah ini muntah, tekanan kaget. Jadi biarkan aja dulu pakai gravitasi sampai habis, baru dibilas, kemudian ditutup. Kalau ada obat masukin obat. Nah Bu, alhamdulillah selesai ya makanannya. Nanti makan berikutnya jam 4 sore ya, kesini lagi Bu, terima kasih dan sebagainya. Bereskan alat, dokumentasikan, berarti memberikan makan. Nah, prinsip ngasih makan berarti tadi ada 2 ya. 1, sebelum ngasih makan diaspirasi dulu. Jangan sampai ya, kalau keluar cairan atau lambungnya kotor dialirkan, kalau kosong dimasukkan. Kalau kosong ya makan dimasukkan. Kalau diaspirasi ada isi makanan atau cairan kuning, nah, masukkan lagi, tinggal sisanya berapa. Kalau 200 berarti kita masukkan 150. Ternyata di sini ada 40, dimasukkan sekitar 150 atau 160. Jangan sampai 200 atau 250. Ya, karena kapasitas orang yang berbeda. Nah, sudah bagus misalnya teh. Udah seminggu, pasiennya alhamdulillah mual muntahnya tidak ada. Refleks nelannya bagus. Kata instruksinya teh. Lepas NGT, cabut NGT. Gimana caranya, Bu? Itu jangan-jangan, apalagi baru juga sejam yang lalu masih makan. Dites, jangan lu cabut. Kalau masih ada makanan jangan lu cabut. Biarin dulu, suruh diserap dulu makanannya. Ya. Karena nelannya udah bagus, misalnya udah cabut aja salangnya. Jadi ujung-ujung ini cabut. Aspirasi. Ya. Oh, kosong nih. Bagus berarti baru boleh dicabut. Nah, saatnya bukan kendala. Yang menjadi poinnya, yang menjadi anjurannya adalah pasien disuruh menahan nafas. Bu, alhamdulillah ya. Ibu udah bisa makan lewat mulut. Kita lepas ya selangnya. Nah, bismillah ya Bu ya. Bismillah. Ini biasa cuci tangan, pakai sarung tangan, siapin alatnya dan sebagainya, kemudian resep ya. Nah, kemudian tisu. Baru kita lepas. Lepasnya sama kayak masang pelan. Dan lepas juga sama. Jangan main duduk tuh. Pelan-pelan aja. Masanya sakit nih. Pasti dan karena kerangsang. Nah, karena kerangsang. Kenapa saat nyambut jangan ada makanan? Karena khawatir tadi merangsang pencernaannya. Baru juga makan belum kosong nih, kita cabut keluar muntah pastinya. Nah, kalau ini udah dicabut udah sampai sini, muntahnya bukan ke sini, muntahnya lewat mulut, aspirasi. Atau di sini ada lubang-lubang. Pelan-pelan ya Bu, lubang masuk aja ke sini. Ada makanan yang di sini di salangnya belum habis, keluar dari sini masuk pernapasan, pasien itu jadi sesak. Di salah dicabut ini gitu, karena jadi aspirasi.